Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi dan melindungi kita di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus-Dupuro Surakarta mengucapkan selamat pagi, dan kita bertemu kembali melalui renungan pagi yang kami bawakan dengan judul Doakan Orang yang Memusuhi dan Berlaku Tidak Adil. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi ini. Dengan tidak kurang sesuatu apapun, kami bangun dari tempat duduk kami untuk kami dapat selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang besar itu Bapa. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus membukai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti arti firman itu dalam kehidupan kami dan di dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judulnya adalah Doakan Orang yang Memusuhi dan Berlaku Tidak Adil. Dan renungan ini saya ambil dari apa? Dari Mazmur 7 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di sini, "Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu selah." Saudara-saudara yang terkasih, kita pasti mengetahui bagaimana cerita dari Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Raja Daud adalah seorang raja yang selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Daud adalah sosok raja yang rendah hati. Dia setia kepada Tuhan dan berlaku adil bagi sesama, baik bagi keluarganya maupun semua umat Israel dan bangsa lainnya. Tidak ada pengkhianatan, kecurangan atau dusta padanya, karena dia takut akan Tuhan. Tapi meski dia seorang raja yang baik hati dan hidup benar, berlaku adil dan tulus dalam mengasihi, bahkan takut akan Tuhan, tidak membuat dia luput dari berbagai persoalan hidup, tekanan dan ancaman, sebagaimana dengan kita juga sebagai umat-umat Tuhan. Masalah, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang menekan berat bahkan menyerat dia sampai ke lembah kekelaman merupakan bagian dari episode kehidupannya. Segala kepahitan hidup itu menjadi sahabat karibnya tiap hari. Ditekan, diserang, diancam, difitnah dan dikejar-kejar. Untuk dibunuh tidak membuat dia lari dari Tuhan. Dia justru semakin erat melekat kepada Tuhan. Dia justru semakin erat melekat kepada Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Daud justru introspeksi diri dan mawas diri. Dia berkaca pada apa yang diperbuatnya dan memohon Tuhan Allah melihat segala perbuatannya. Daud meski hidup setia dan taat kepada Tuhan serta adil dan jujur perilaku hidupnya, tapi dia tahu diri, dia tidak mau merasa diri benar. Dia justru menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang menilai perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Daud tidak berbuat jahat, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Dia berlaku adil dan tidak mencelakakan atau berlaku tidak baik kepada Saul CS yang menyakiti dan mengancam hidupnya, sebab dia tahu diri, tidak lupa diri, meski dia telah diangkat Samuel menjadi raja Israel menggantikan Saul. Daud sendiri menyerahkan segala perbuatannya itu kepada Tuhan. Dia memohon agar Tuhan menyatakan keadilannya atas orang-orang yang melawan dan mengancam dia. Sebab bagi dia, Allah Maha Adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling tinggi dari pengadilan manapun. Daud tidak bermaksud mendendam mereka yang memusuhinya, tetapi dia berharap Tuhan yang menyatakan keadilannya atas dia dan lawan-lawannya. Sahabat Kristus seperti Daud,
Kita juga tidak luput dari berbagai persoalan hidup yang mengancam hidup kita. Bahkan terkadang kita menjadi korban fitnah atau hinaan orang, padahal belum tentu kita bersalah. Daud mengajarkan, walaupun kita benar, jangan merasa diri benar, tapi harus tetap introspeksi diri dan tahu diri. Jangan merasa diri benar dan memegahkan diri di hadapan musuh, bahkan siapapun. Tidak tahu dirilah kita, jangan lupa diri. Meski kita merasa benar atau memang benar, tapi janganlah memegahkan dan menyombongkan kebenaran itu, tapi hendaklah kita tetap rendah hati dan tahu diri. Apapun persoalan hidup kita, bawalah kepada Tuhan. Jangan menjadi hakim atas sesama kita, sekalipun mungkin kita yang benar. Jauhkanlah dari perilaku hidup kita memfitnah atau menghina sesama. Jangan memusuhi orang yang memusuhi kita, tetapi kasihilah mereka dengan tulus dan murni. Hendaklah kita hidup bersama untuk jadi berkat bagi semua orang, termasuk bagi musuh kita. Siapapun yang memusuhi kita, doakan dan serahkanlah kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan keadilannya atas kita dan atas orang-orang yang memusuhi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu bagi kita, melebihi apa yang kita harapkan dan rancangkan, asal kita terus dan tetap setia mengikuti Dia, meski badai menerpa hidup kita dan keluarga. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita yang maha adil selamanya. Amin. Doa kita pada sepanjang hari ini dan dari pagi sampai sore hari adalah, Tuhan Yesus, ajarlah kami selalu hidup mengendalikan diri. Berkati dan mampukan kami berlaku adil kepada semua orang. Kiranya melalui renungan pagi ini menjadi suatu berkat bagi kita, menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.